Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farikul Amin dengan NIM akhir 001. Ingin mempresentasikan hasil dari analisis saya tentang kebijakan untuk pengembangan sektor benih terbatu untuk wawasan dari studi kasus di Afrika dan Asia. Nah, di sini di dalam jurnal yang saya baca itu untuk meningkatkan dari produktivitas pertanian di tengah tantangan global, peran benih itu sangat penting bagi seluruh umat manusia. Nah, literatur terbaru itu menyerukan adanya sektor benih yang pluralistik yang mengintegrasikan di berbagai sistem benih untuk memenuhi beragam kebutuhan petani. Nah, hal ini itu mewujudkan kebijakan benih yang mengakui komplementaritas sistem benih yang dikelola petani, sistem perantara, dan sistem formal. Sekaligus itu untuk menyeimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara efektif. Nah, di bagian abstrak sendiri itu ada penelitian ini meneliti sejauh mana kebijakan benih ini di beberapa negara itu selaras dengan prinsip-prinsip ISSD. Nah, apa itu ISSD? ISSD adalah Integrated Seed Sector Development. Nah, hal itu untuk mendorong sektor benih yang pluralistik dan bagus. Dan di studi ini itu menganalisis kebijakan nasional di Ghana dan Uganda serta strategi sektor dari benih Ethiopia, Nigeria, dan Myanmar. Nah, untuk hasilnya itu menunjukkan bahwa pemangku kepentingan di semua negara itu harus bisa memahami yang namanya konsep tadi, yaitu ISSD, dan kebijakan mereka itu secara umum selaras dengan prinsip-prinsip tersebut yang menekankan pluralisme dengan mengakui peran sistem benih formal, menengah, dan yang dikelola untuk petani. Selanjutnya yaitu latar belakangnya, yang dimana pertumbuhan populasi di dunia ini kan berkembang sangat cepat sekali, dan tantangan lingkungan itu meningkat, apalagi kebutuhan dari manusia yang dimana manusia ini semakin banyak setiap tahunnya. Itu kan mesti kebutuhannya juga banyak, kayak produktivitas pertaniannya juga harus banyak. Nah, terutama di negara yang berpendapatan rendah dan menengah, itu adalah salah satu pendekatan penting yang pendekatan itu adalah untuk bisa meningkatkan akses petani terhadap benih yang bermutu. Sistem benih ini berfungsi sebagai mekanisme utama untuk memastikan ketersediaan benih tersebut. Namun di sektor benih ini bersifat kompleks karena melibatkan banyak aktor, yaitu pemerintah, industri, lembaga penelitian, mitra pembangunan, terus petani yang berperan di berbagai tahap rantai nilai benih. Nah, untuk itu kita perlu yang namanya kebijakan yang mendukung pluralisme, yaitu pengakuan terhadap keberagaman sistem benih formal, menengah, dan petani yang saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan di beragam petani, terkhusus yang ada di Ghana dan di Nigeria dan di Myanmar. Terus untuk metode penelitiannya ini saya lihat menggunakan dua kerangka utama. Yang utama itu ada kerangka ISSD dan 8 prinsip panduan. Itu mencakup yang namanya pluralisme, rantai nilai benih, kewirausahaan, pengakuan sistem informal, interaksi antar sistem, peran publik swasta, kebijakan adaptif, dan inovasi berbasis bukti. Yang sebagai contoh di penelitian itu mengambil 5 negara itu dipilih sebagai studi kasus, yang ada Ghana, Uganda, Ethiopia, Nigeria, dan Myanmar. Jadi tidak mengambil 2 atau 1 dari studi kasus ya, dan itu bisa menguatkan yang namanya penelitian gitu, nggak
cuma di 1-2 negara aja, tapi itu ada 5 negara yang dipilih. Selanjutnya ada kerangka keterlibatan multi stakeholder, yang dimana proses ini digunakan untuk memetakan bagaimana kebijakan yang dikembangkan itu melalui konsultasi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan. Nah, hasil dari penelitian ini yaitu ada semua negara itu menunjukkan tingkat keselarasan positif terhadap prinsip-prinsip dari ISSD. Meskipun dengan variasi, yaitu Ghana dan Uganda itu sangat kuat dalam mengakui sistem benih petani dan mendorong interaksi dengan baik. Setelah itu yang kedua ada Ethiopia dan Nigeria yang diteliti itu lebih menonjol dalam kewirausahaan dan orientasi pasar. Dan yang terakhir ada Myanmar. Nah, Myanmar itu fokus pada pengembangan sistem benih menengah dan kolaborasi publik swasta. Nah, selanjutnya yaitu ada pluralisme. Nah, pluralisme ini diakui di seluruh kebijakan, tetapi implementasinya itu dipengaruhi oleh konteks politik, kapasitas kelembagaan, dan dominasi donor. Setelah itu dari proses multi stakeholder itu berperan penting dalam menciptakan kebijakan yang inklusi dan berorientasi pluralisme, walau di tingkat partisipasinya itu bervariasi antar negara. Lalu ada tantangan utama yaitu meliputi menemukan keseimbangan antara kepentingan nasional dan donor serta mengelola perbedaan antar sistem dari negara-negara tersebut. Kan sistem-sistem negara itu tidak ada yang sama ya, dari Ghana dan Uganda itu sama, tapi yang beda dari Myanmar, Ethiopia dan Nigeria itu beda. Jadi itu adalah tantangan yang harus dihadapi. Nah, untuk kesimpulannya di kelima negara itu para pemangku kepentingan itu yang sudah memahami konsep ISSD dan kebijakan sektor benih pada umumnya selaras dengan prinsip-prinsip ISSD. Nah, prinsip-prinsip ini itu menekankan yang namanya pluralisme dengan mengakui peran sistem benih yang dikelola oleh petani, sistem perantara, dan sistem formal. Kebijakan ini mengakomodasi beragam kepentingan pemangku kepentingan, mendukung berbagai kelompok tanaman, serta mendorong kewirausahaan melalui berbagai model bisnis bersih. Nah, tingkat keselarasan ini dipengaruhi oleh kepentingan dan prioritas peserta dalam proses perumusan kebijakan, serta perbedaan pandangan berperan penting dalam menangkap keberagaman dan menjadikan partisipasi pemangku kepentingan itu sebagai kontribusi nyata bagi kebijakan benih yang pluralistik. Nah, meskipun peran sektor publik dan swasta itu diakui, tapi dibutuhkan yang namanya investasi lebih lanjut untuk mengembangkan model bisnis publik swasta maupun swasta murni bagi tugas-tugas yang secara tradisional itu ditangani oleh sektor publik. Nah, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya Muhammad Farikul Amin dengan NIM akhir 001. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.